الفاتح لأمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mari bersama-sama bersyukur kepada Allah dan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesehatan sehat jasmani dan rohani, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaat Nabi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Yasin dan tahlil al-ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besar dari Mas Muqaddas yang insyaallah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niatin sun ngaji lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca setiap malam Jumat, bahkan terkadang 2 kali dalam seminggu, kita tanpa kita sadari bahwa surat Yasin mengandung peringatan-peringatan yang kita tidak tahu karena kita tidak mau mentadaburi kandungan daripada isinya surat Yasin. Kalau kita warga NU mungkin sebagai harga mati kalau tidak membaca surat Yasin seminggu sekali, ini kayaknya nggak lengkap hidup kita. Gimana betul Mas Muqaddas? Seminggu sekali malam Jumat gak baca Yasin, kayaknya ada yang hilang dalam hidup kita, betul? Nah, itu harus begitu. Tetapi sungguh 1000 sayang, ya, sungguh sayang 1000 sayang kita hanya hobi membaca saja tanpa kita coba mentadabur isinya. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makna 4 ayat yang penting untuk kita resapi bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah agar hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati yang bersarang di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon izin waktunya untuk menyampaikan apa yang selama ini kita baca, ternyata ada yang peringatan Allah ini benar-benar kena dengan kehidupan kita. Mohon izin dan mohon maaf apabila nanti ya ayat Al-Quran ini diurai, bukan saya mau urai Pak, ini saya ambil dari tafsir. Jadi nanti apabila itu menyinggung pribadi saya sendiri ataupun ada menyinggung panjenengan semuanya dalam kehidupan, ya jangan menyalahkan saya. Bisa nanti saya, wah enggak percaya aku nih Pak Ustadz ini mengada-ada. Silakan nanti saya suruh baca tafsirnya sendiri. Pak G, Pak RT, siap mendengarkan? Sambil makan jeruk, oke? Pak Muqaddas sudah duluan nggak menyuruh-nyuruh saya makan dulu udah ya. Masya Allah, terima kasih. Nanti saya bawa pulang semua. Jadi sebelumnya mohon maaf, Al-Quran ini kalau diurai itu memang menyinggung kita, Pak. Itu sudah pasti, karena apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita langgar dalam kehidupan kita, termasuk saya sendiri yang ngomong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini, 4 ayat ini saya kutip di dalam tafsir Al-Quranul Karim wa tafsiri. Ini lengkap, dari hadisnya ada, dari cerita masa lalu ada, kemudian Al-Quran sendiri kemudian ditafsirkan. Antara hadis dan Quran ini digabungkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang ke-7 sampai ke-10 yang telah kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun.
Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini bukan karangan saya, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab, terjemahnya sebagai berikut. Langsung pada kosakatanya. Muqmahun, kosakatanya akar daripada qaf mim ha, menunjukkan satu keadaan seseorang atau hewan sehabis meminum, lalu wajahnya menengadah, ya, menengadah. Seekor unta yang tidak lagi mau meminum dengan mendongakkan wajahnya ke atas. Jadi muqmahun ini ditafsirkan ahli tafsir seperti ini, Pak. Jadi seperti ini. Unta kalau sudah tidak mau minum itu seperti ini, sudah menengadah ke atas. Apa artinya? Kita lanjut pada tafsir daripada ayat ke-7 ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allah a'lam bishawab. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadab nenek moyang orang-orang kafir, sebagaimana terjadi pada kebanyakan umat yang telah menolak kedatangan Rasul yang diutus kepada mereka. Keingkaran dan kejahatan akhlak mereka menyebabkan hati mereka tidak mampu menghayati kebenaran dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir, Pak, bukan karangan saya, ya, bukan karangan saya. Jadi maaf kalau bahasa sekarang ini kita tidak lagi hidup di zaman bersama Nabi SAW. Kita tidak hidup bersama zaman para sahabat Nabi SAW, dan juga kita tidak hidup bersama para tabi'in di zaman setelah sahabat Nabi SAW. Nah, kita sekarang adalah hidup bersama ulama, hidup bersama tuan guru, hidup bersama kiai, hidup bersama ustadz, hidup bersama dewan asatidzah. Nah, di sini otomatis kita itu tidak didatangkan Rasul untuk masuk ke dalam gunung Samaritha ini, tapi banyak tuan guru yang datang khutbah Jum'ah di Masjid Al-Ikhlas, ceramah-ceramah di masjid-masjid. Ini adalah sebagai pewaris atau penyampai daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetapi banyak, ya, manusia ini menolak kebenaran seperti umat-umat terdahulu. Allah a'lam bishawab. Kemudian ayat yang ke-8, tafsirnya Allah a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kemudian diberikan sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman itu, seolah-olah belenggu telah dipasang di leher mereka, tangan diangkat sampai ke atas dagu. Hal demikian menyebabkan muka mereka selalu tertengadah. Demikianlah gambaran orang yang tidak beriman, karena dia tidak dapat menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mengambil perbandingan. Belenggu itu demikian erat sehingga tidak memungkinkan kepalanya bergerak sama sekali. Saya praktikkan begini, Pak. Belenggu itu begini. Jadi kalau sudah dibelenggu begini, ya, ada belenggu di sini, tangan kita begini. Jadi mau ada orang apa tidak tahu dia. Ya, mau dikasih nasihat orang sudah tidak tahu lagi dia. Pokoknya dia menurut dia saja. Kalau karena kita sudah dibelenggu seperti ini, mau diapain orang sudah tidak tahu, tidak mau dengar. Nah, ini begini perumpamaan daripada ayat ini. Ya. Belenggu sudah di sini, tangan kita begini. Ah, sudah, tidak peduli orang lain sudah. Pokoknya jalan ke depan, ke atas saja sudah, menurut kehendak dia. Ini orang-orang terdahulu dan berlaku pada diri kita. Itu di tafsirnya ayat yang ke-8. Allah a'lam bishawab. Kemudian ayat yang ke-7 ini, yang ke-8 ini,
Beliau di dalam tafsirnya membawakan satu ayat yang mungkin kita akan tahu cerita Abu Jahal. Ini langsung dari tafsirnya ini disusun dengan rapi tentang kisah Abu Jahal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah mengabaikan peringatan, ya. Bahkan kami telah mengabaikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Dalam hal ini, menurut riwayat, ayat ini pada mulanya diturunkan sehubungan dengan niat Abu Jahal bersama dua orang temannya berasal dari Bani Makhzum. Ya, Abu Jahal pernah bersumpah, bila melihat Muhammad sedang sholat di Baitullah, ia akan menjatuhkan batu besar ke atas kepalanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini niat jahat. Asal mulanya, asbabun nuzulnya ini adalah ketika ada Abu Jahal berniat buruk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, dilihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Di tangannya sudah tersedia batu yang cukup besar. Ketika itu diangkatnya dan akan dilemparkan ke arah Nabi yang sedang sujud itu. Masya Allah. Ia jadi ragu-ragu dan batu itu terlepas dari genggaman tangannya. Kemudian Abu Jahal kembali kepada kaumnya dan menceritakan apa yang terjadi. Jadi Abu Jahal sudah pegang batu, ya, sudah di sisi Nabi SAW. Masya Allah, Masya Allah. Hendak Arab diperke bahasa Jawa nih, saking gemesnya Abu Jahal karo Nabi SAW. Pamannya sendiri, pamannya sendiri yang dicintainya. Itu saja, ya, kerabatnya masih gemes pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mengingkari risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dianggapnya Nabi itu orang tidak betul. Yang betul adalah agama dia. Itu Abu Jahal. Kemudian ada pula seorang Bani Makhzum karena tertarik dengan cerita Abu Jahal, bermaksud pula melempar batu pada waktu beliau akan sholat. Ketika itu hendak melaksanakan niat jahatnya, Allah Subhanahu wa taala membutakan matanya. Dia kembali kepada kaumnya dalam keadaan buta. Dia menceritakan bahwa ketika hendak melaksanakan niatnya, tiba-tiba seekor binatang besar yang siap menerkam, yang siap menerkamnya. Seandainya batu itu ia lemparkan juga, binatang itu pasti menerkamnya. Masya Allah. Jadi setelah Abu Jahal cerita kepada kaumnya, penasaran, ya, seumpama ya, saya di satu pulau, umpama pulaunya Pulau Rindang, umpama saya berjuang di sana, umpama kemudian ada orang jahat kepada saya mau dilempar batu, kemudian tidak jadi karena sudah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ceritalah orang itu kepada orang lain. Kemudian kaumnya penasaran juga, mau melempar batu juga kepala saya. Akhirnya seolah-olah di depannya itu ada seekor makhluk besar, yakni binatang buas, mungkin serigala ataupun harimau macan, Allah alam bisawab, ya. Hendak menerkam, ya, hendak menerkam dia karena batu itu akan dilemparkan ke kepala saya. Seketika matanya buta. Jadi terus dakwahnya ini memang Rasulullah dakwahnya terus diganggu oleh Abu Jahal dan Abu Lahab sampai diabadikan tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi Abu Jahal ini paman sendiri
karena meyakini bahwa perbuatannya itu paling benar. Jadi seorang nabi gak direken, seorang nabi aja direken, apalagi seorang kelasnya ustadz. Nabi aja gak direken, rasul aja gak direken. Itu jelas gitu. Itu jelas sekali, dan itu menggugah hati kita. Perjuangan baginda Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia. Bahkan di dalam kitab diterangkan, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, dunia ini tidak diciptakan. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad ini lahir ke dunia, Allah tidak akan menciptakan dunia seisinya. Dahsyatnya, begitu mulianya, begitu agungnya, dia masih diuji oleh Allah. Ya, diusir, pokoknya ditolak. Kebenaran apa ini? Tolak. Syiarnya itu ditolak, dakwahnya ditolak, ya dimusuhi. Ya, Rasulullah di Mekah dimusuhi. Kemudian Rasulullah kepengen hijrah, lewatlah Taif. Taif ke Taif, di sana apa Pak? Ternyata memang di sana dicemooh, nggak percaya, ngene. Muhammad itu ini, nggak percaya. Akhirnya apa? Orang-orang menggosok-gesek, ya, menghasad ke sana. Nggak usah percaya Muhammad, nggak usah, agamanya itu agama salah, itu agamanya sesat, begitu. Jadi dihasutlah orang-orang itu, sehingga anak-anak kecil ini Pak juga terhasut, kena hasutan orang-orang yang sudah dewasa. Akhirnya Rasulullah dilempari batu, terkenalah mata kakinya. Dalam satu kisah, beliau terkena mata kakinya sampai berdarah-darah. Ya. Beliau tidak marah, dilempari batu oleh orang Taif. Rasulullah sampai mendoakan yang terbaik untuk masyarakat Taif. Tidak dendam, malah Rasulullah malah ya menangisnya, ya Allah, ya aku mohon, cara bahasa kita, ya Allah, aku mohon kepadamu, warga Gunung Samarinda ini jangan ada yang ingkar kepadamu. Ya Allah, berikanlah warga Gunung Samarinda ini orang yang semuanya beriman kepadamu. Itu luar biasanya akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih ada 2 ayat yang mungkin insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Pelajaran yang bisa petik hari ini adalah, kalau orang itu sudah dibelenggu nafsunya, ya, maka dia tidak mau menoleh nasihat kiri, nasihat kanan, nasihat istri, nasihat anak, nasihat saudara. Pokoknya kepinginnya naik ke atas menurut dia sendiri. Ini ayat ini benar-benar mengena dalam kehidupan kita, termasuk saya. Kadang-kadang kalau saya punya keinginan harus terwujud, padahal itu salah. Pak Roy, kadang-kadang sampean kepinginnya ngojek ini kan, satu hari dapat 10 trip, ya kan? Tapi kehendak Allah tidak begitu. Dikasih 5 trip, biar jenengan ada jedanya istighfar, baca yasin di pos ojek, ya Mas ya. Jadi kalau dikasih 10 trip, nanti jenengan nggak ada zikirnya sama sekali, dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah berkehendak tidak sesuai dengan kehendak makhluknya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kita tidak minta, Allah kasih. Allah kasih. Syaratnya hatinya bersih, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tersusah itu Pak, kita membersihkan penyakit hati itu paling susah, ya paling susah. Apalagi kita ini, mohon maaf ya, makanya di surat Al-Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka, ya, celakalah, kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencela. Siapa? Ya terutama wanita, karena itu ada tak marbutohnya, wailul likulli humazatil lumazah. Taknya bukan tak biasa, tapi tak marbutoh, itu mengisyaratkan adalah itu kebiasaan kaum wanita itu menggunjing Pak, menggibah. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan kita juga ahli ghibah. Kita juga ahli ghibah. Umpama ini Mas Roy menggibah saya, Papa di pos ojek ini Pak Ustaz, alhamdulillah kalau saya dengar malah saya kasih sate, saya pesan sama Pak Ustaz Yusro, kasih sate 10 itu.
habis gibah saya. Karena apa? Pahalanya sehari semalam ditransfer ke tempat saya. Itu enaknya Pak, kalau Pak RT digibah warganya, alhamdulillah, Pak RT ini datang-datang mau tanda tangan, marah-marah misalkan warganya, Pak RT langsung kasih jeruk aja 1 kilo, terima kasih sudah menggibah saya. Nah, jangan marah-marah. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin tunduk kepada Allah, semakin tawadhu kepada Allah, semakin menghormati dengan sesama, saling menghargai dengan sama, saling memaafkan, dan mudah-mudahan kita kelak disatukan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'ilin, wallahu a'lam bishawab. Bila ada silaf kata, bila ada menyinggung perasaan, demi Allah saya tidak ingin semuanya di dunia ini tidak selesai. Kita selesaikan dengan saling memaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekeliruan dalam penafsiran, mohon bimbingannya, karena saya sangatlah fakir. Saya al-fakir al-muftahudin, sangatlah bodoh sekali, masih jauh daripada sifat kesempurnaan. Hanya sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ma'ana wa yukafi mazida. Ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma taqabbal wa awfir thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma hadna wa ma sabbahna wa ma istaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa zurriyyatihi ajma'in thumma li ikhwanihi min al-mursalin wal awliya wa shuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wa malaikati